Hai Kagista TV Lovers, pada video kali ini Kagista TV akan menyajikan informasi tentang fakta salah satu tokoh nasional Indonesia yaitu B.J. Habibie. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel Kagista TV dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan mengikuti video terbaru kami. Mari kita lanjut ke videonya. Parepare, 25 Juni 1936 adalah tempat dan tanggal lahir B.J. Habibie atau yang mempunyai nama lengkap Profesor Dr. H.C. Ing. Dr. S.C. Mould Baharudin Jusuf Habibie. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Ayahnya bernama Alwi Abdul Jalil Habibie dan ibunya bernama Raden Ajeng Tuti Marini Puspoardoyo. Ayah dari B.J. Habibie adalah seorang ahli pertanian yang berasal dari etnis Gorontalo berdarah Bugis, dan ibunya beretnis Jawa yang merupakan anak dari seorang spesialis mata di Yogyakarta yang bernama Puspoardoyo. Habibie kecil sangat gemar membaca dan olahraga menunggang kuda. Karena kebiasaannya itu ia dikenal sangat cerdas ketika masih berada di sekolah dasar. Beliau harus kehilangan seorang ayah di saat usianya 14 tahun karena ayahnya terkena serangan jantung saat sholat Isya bersamanya pada tanggal 3 September 1950. Setelah sang ayah meninggal, kemudian ibunya menjual rumah dan kendaraan lalu pindah ke Bandung bersama Habibie dan saudaranya. Di Bandung Habibie melanjutkan sekolah di Government Middle Bar School. Di sekolah ini ia mulai terlihat prestasinya dan menjadi sosok favorit di kalangan siswa lainnya. Karena kegigihannya dan kecerdasannya, setelah lulus dari SMA pada tahun 1954, B.J. Habibie melanjutkan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung. Pada masa itu namanya masih Universitas Indonesia Bandung. Beliau belajar teknik mesin di Fakultas Teknik di sana. Namun hanya beberapa bulan saja beliau menempuh pendidikan di ITB, karena pada saat itu beliau mendapatkan beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan pendidikan di Jerman. Pada tahun 1955 sampai 1965 Habibie menempuh pendidikan di Jerman dengan mengambil spesialisasi konstruksi pesawat terbang atau teknik penerbangan di Rhein-Westfalen-Aachen Technische Hochschule, RWTH. Habibie menjalani masa kuliah di Jerman dengan penuh perjuangan, karena menempuh pendidikan di sana tidaklah singkat. Baginya musim liburan bukanlah untuk berlibur, melainkan mengisinya dengan ujian dan mencari uang untuk mencari buku guna menunjang materi pendidikannya. Setelah masa liburan berakhir, kegiatannya hanya belajar dan kegiatan lainnya disampingkan oleh Habibie. Dalam biografi B.J. Habibie diketahui bahwa berkat kerja kerasnya, beliau mendapatkan gelar Ing dari Technische Hochschule Jerman pada tahun 1960. Gelar itu ia dapatkan dengan predikat cum laude dengan perolehan nilai rata-rata 9,5. Setelah mendapatkan gelar insinyur, beliau bekerja di suatu industri kereta api firma Talbot di Jerman. Saat bekerja di perusahaan tersebut beliau dapat menyelesaikan permasalahan perusahaan firma Talbot yang sedang membutuhkan sebuah wagon untuk mengangkut barang-barang ringan bervolume besar. Habibie memecahkan permasalahan tersebut dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip konstruksi sayap pesawat terbang. Setelah itu B.J. Habibie melanjutkan kembali pendidikannya untuk gelar doktor di Technische Hochschule di Fakultät für Maschinenwesen Aachen. Beliau mendapatkan gelar doktornya pada tahun 1965. Ia mendapat predikat summa cum laude dengan nilai rata-rata 10. B.J. Habibie dikenal dengan ilmuwan dengan segudang prestasi, di antaranya adalah B.J. Habibie pernah membuat teori krek dan dipakai oleh perusahaan maskapai di dunia, sehingga B.J. Habibie dikenal sebagai Mr. Krek oleh para ahli. Kegigihan dalam dunia penerbangan, B.J. Habibie membuat pesawat pertama di Indonesia yaitu N250 Gatot Kaca pada tahun 1995, dan sekarang lebih dikenal dengan PT Dirgantara Indonesia. Pesawat B.J. Habibie pernah dibeli oleh Badan Penerbangan dan Luar Angkasa Amerika Serikat, NASA. Hal tersebut membuat Habibie dilirik oleh MBB, industri pesawat terbesar di Hamburg. Selain bergelut di dunia penerbangan, B.J. Habibie pernah menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Lalu ia menjabat menjadi Wakil Presiden dan langsung dilantik sebagai Presiden Indonesia ketiga menggantikan Soeharto. Habibie juga pernah mendesain kereta untuk mengangkut barang dalam jumlah besar.
Kampus ITB juga memberikan penghargaan tertinggi untuk B.J. Habibie yaitu Ganesha Praja Manggala Bhakti Kencana. Tahun 1998, Presiden ketiga Indonesia ini juga mendirikan Komnas Perempuan karena ia dikenal sebagai pemimpin yang mendorong gerakan anti kekerasan. Karena kehebatannya, B.J. Habibie banyak meraih prestasi internasional, salah satunya Edward Warner Award dan Award von Arman yang setara dengan hadiah Nobel. Selain memiliki beragam prestasi, ada fakta-fakta unik dan menarik dari B.J. Habibie. Inilah beberapa fakta unik B.J. Habibie. Sosok yang punya julukan Bapak Teknologi Indonesia ini terbiasa tidur hanya 4 jam dalam sehari. Dia sering menghabiskan waktu untuk menyerap kondisi lingkungan sekitarnya. Panca inderanya sangat aktif bekerja. Apalagi saat tengah melaksanakan tugas sebagai presiden, dirinya sungguh-sungguh berupaya menemukan cara untuk memulihkan kondisi ekonomi yang buruk. Perjuangannya tidak sia-sia karena pada akhirnya kondisi ekonomi kian stabil di masa pemerintahannya. Bukan hanya cerdas, Habibie adalah sosok yang terbilang religius. Kedekatannya dengan kitab suci umat Islam Al-Quran sudah terbangun sejak dirinya masih bayi. Alwi Abdul Jalil Habibie, ayah dari Habibie, sering membacakan ayat Al-Quran untuk menenangkan Habibie kecil. Karena terbiasa mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran sejak bayi, Habibie pun mampu membaca Al-Quran ketika usianya baru menginjak 3 tahun. Fakta menarik lainnya adalah, nama B.J. Habibie diabadikan sebagai nama sebuah jembatan di Timor Leste. Tujuannya adalah untuk menghormati jasa-jasa beliau terhadap Timor Leste. Habibie memang berperan dalam melaksanakan referendum di Timor Leste. Jembatan B.J. Habibie berlokasi di Bidau Santana, Dili, Timor Leste. Jembatan itu memiliki panjang 78 meter dan lebar 11,5 meter. Jembatan tersebut menghubungkan antara Avenida dos Direitos Humanos dan objek wisata Cristo Rei, patung Yesus Kristus setinggi 27 meter. Kisah cinta antara Habibie dan Ainun memang menginspirasi banyak orang. Selain sebagai seorang teknokrat, B.J. Habibie terkenal sebagai pria romantis nan setia. Tidak sedikit kata-kata B.J. Habibie tentang cinta yang dikenang dan membuat banyak orang meleleh. Misalnya saja kata-kata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya, dan tanpa kecerdasan, cinta itu tidak cukup. Pantas saja jika B.J. Habibie terlahir sebagai sosok yang cerdas. Rupanya beliau adalah keturunan seorang dokter pribumi pertama. Jejak kenangan Habibie dengan kakek buyutnya, Dr. Citrowardoyo ada di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Nama kakek buyutnya tersebut dipakai menjadi nama rumah sakit di Purworejo. Citrowardoyo adalah dokter pribumi pertama di Indonesia. Citrowardoyo juga merupakan cucu Hamengkubuwono keempat. B.J. Habibie meninggal dunia pada tanggal 11 September 2019. Ia mengembuskan napas terakhirnya di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada usia 83 tahun. Kabar B.J. Habibie meninggal tak hanya menorehkan duka bagi tanah air, tapi juga negara lain. Sejumlah media asing dunia turut memberitakan kepergiannya keharibaan sang pencipta. Tak hanya dimuat media Asia, kepergiannya juga jadi sorotan sejumlah portal berita dari benua Australia, Eropa, hingga Amerika. Kagista TV Lovers, demikian video kita untuk kali ini tentang fakta salah satu tokoh nasional yaitu B.J. Habibie. Semoga menambah wawasan kita. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.